Udah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kirimkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang menjelang sore ini kita yang jumlahnya 4 orang. Bu Salimar, Bu Beta, kita pada hari ini kita dudukkan dulu ya tahapan-tahapannya. Ini kok jadi 5 ke 4 ya? Oh ya, satu gandeng ada apa ya? Ada dua linknya. Pertama waktunya maksimal 15 menit masing-masing. Maksimalnya. Sebentar ya, ada nafas sebentar ya. Sebentar aja. Pertama, Ibu dan Bapak tampil mulai dari awal baca Al-Quran sampai tampil mengajar 15 menit ya durasinya. Itu pergunakanlah bagaimana sesi itu, waktu itu untuk menjalankan tugas pembelajaran. Ya, tekniknya pre-memori banyak, jangan nanti coba anak ini lama-lama kan waktunya terpakai. Tapi yang saya lihat itu bagaimana tahapan-tahapan itu yang Bapak Ibu pakai. Nah, kemudian yang kedua, nanti ada pertanyaan setelah selesai semuanya, dialog kita masing-masing Ibu dan Bapak dengan saya. Ya, dialog itu ruang lingkup tentang yang diajarkan. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belas menit akhir itu pembelajaran selesai. Bergantian aja ya. Oke, mulai Bu Citra. Langsung nanti Bu Desi, Pak Afdi, dan kita. Ya, diurut aja. Langsung saya ada komentari. Silakan mulai. Al-Quran dulu, Pak. Apa? Al-Quran dulu. Lanjut, ya, Pak. Al-Quran. Minimal 3 ayat. Fitra Ningsi, Pak dulu, Pak. Ya, akan lupa lagi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah
yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya ibu pada hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, ternyata anak ibu semuanya bersemangat belajar hari ini ya. Mudah-mudahan nantinya anak ibu dengan bersemangat ini bisa nantinya memahami pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu sekalian, coba ya anak-anak ibu semuanya, silakan lihat dulu, perhatikan sampah-sampah yang berserakan di bawah meja anak-anak ibu. Dan tolong anak-anak ibu sekalian, ambil sampahnya dan buang kepada tempatnya. Nah, kalau sudah silakan duduk kembali, duduk dengan rapi dan rapikan juga pakaiannya ya. Yang baju yang keluar tolong dimasukkan bajunya dulu. Nah, baru kita mulai lagi. Udah rapi semua ya. Sudah siap belajar anak ibu semuanya? Nah, alhamdulillah siap. Kemudian ibu cek dulu ya kehadiran anak ibu. Apakah anak ibu hadir? Ada yang tidak hadir? Atau sakit. Nah, ibu cek dulu. Beta Optienti. Hadir Bu. Nah, Salimar. Hadir Bu. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu semuanya hadir pada hari ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan untuk selanjutnya anak-anak ibu lebih bersemangat lagi. Oke. Sebelum kita belajar seperti biasanya anak-anak ibu, kita baca atau membaca doa sebelum belajar. Ayo ketua pimpin doanya. Doanya dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berdoa ini anak-anak ibu bisa memahami nantinya pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ibu lanjutkan ke materi ya berikutnya, sebaiknya kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu silakan coba ya. Perhatikan lagi ke depan, tidak ada yang di kiri kanan. Perhatikan ibu dulu. Nanti tidak ada nanti yang bertanya-tanya, kalau tidak apa, makanya diperhatikan ke depan dulu. Nah, yang mana ibu mau bertanya sama anak-anak ibu semuanya? Kita yang kemarin, siapa masih ingat? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Ada enggak anak-anak ibu yang masih ingat? Ada enggak? Oh, ternyata anak-anak ibu lupa ya. Saya Bu. Pelajaran kita kemarin. Norma-norma kehidupan Ibu. Oh ya, norma-norma kehidupan. Nah, kita sebagai umat Islam harus selalu berbaik sangka kepada orang lain. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk lagi ke materi kita selanjutnya pada hari ini. Yang mana materi ini yang tujuannya adalah yang pertama, ibu berharap ya supaya anak-anak ibu bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, mengidentifikasikan kitab Allah yang wajib diimani. Dan ketiga, menyebutkan dalil iman kepada kitab Allah.
Terus yang keempat adalah menjelaskan cara beriman kepada kitab Allah. Nah, jadilah itulah kesimpulan dari tujuan kita dalam pembelajaran ini. Jadi, materi kita pada hari ini adalah yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu semuanya. Nah, apakah kitab suci agama Islam? Siapa tahu menjawabnya? Quran, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Pintar anak Ibu. Ternyata anak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan yang akan nantinya kita pelajari. Nah, yang kedua, ini ada 2 pertanyaan ya anak Ibu semuanya. Apakah kitab suci agama Islam sama dengan kitab agama lain? Tidak, Bu. Tidak, tentu tidak sama ya. Karena kitab agama Islam itu adalah Al-Quran. Baik anak-anak Ibu, sekarang coba perhatikan dulu materi yang Ibu sampaikan ini nantinya. Setelah Ibu sampaikan materi ini, Ibu memberikan suatu pertanyaan kepada anak-anak Ibu tentang materi yang Ibu tampilkan ini. Atau Bu terangkan ini. Nah, lihat ke depan dulu ke papan tulis. Bu tulis nanti ya, dan kemudian kalian catat di dalam buku catatan. Oke? Oke, perhatikan ke depan semuanya. Nah, materi kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama pengertian. Nah, coba lihat ke depan anak ibu semuanya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dan nabi tersebut. Nah, adapun isi dari kitab tersebut yang pertama berisikan tentang perintah, tentang larangan, tentang janji, dan tentang ancaman. Ya, ancaman Allah. Kemudian, anak-anak ibu semuanya, kitab-kitab Allah tersebut merupakan firman, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wahyu yang dibukukan yang ada pun kitab yang wajib kita imani. Ada pun anak ibu semuanya. Ya, yang pertama, siapa tahu? Yang pertama apa kira-kira? Tahu enggak kalian? Ada enggak kalian mendengar kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Ada berapa? 4, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang dijelaskan ya. Allah itu yang wajib kita imani ada bukan anak ibu sekalian? Bukan. Ya, ingat ya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Nah, yang pertama, ingat. Yang pertama, Taurat. Ya, Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta. Kedua lagi. 5 menit lagi. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Yang ketiga, Injil adalah Injil ya. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Nah, baru yang keempat lagi, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu sampai di situ dulu anak-anak ibu. Materi kita hari ini. Paham enggak anak-anak ibu dengan materi kita hari ini? Nah, alhamdulillah kalau paham, silakan dulu Ibu kasih kalian tugas pertanyaan. Kalian lihat di papan tulis ini, Ibu kasih pertanyaan 2 saja. Insya Allah dengan 2 pertanyaan itu dapat hendaknya kalian. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah kitab-kitab Allah yang wajib dimani ada berapa anak ibu?
Itu diisi ya anak ibu ya. Ada berapa tadi? Sudah itu ibu apa kan? Ibu terangkan tadi kan ada berapa. Dan diturunkan kepada Nabi siapa? Itu. Oke? Ini kumpulkan lagi. Sudah kumpulkan anak ibu semua ya? Alhamdulillah jawabannya betul ya. Jawabannya banyak yang betul di sini ya. Alhamdulillah ya anak-anak ibu berarti paham dengan materi pada hari ini ya. Untuk sudah ibu kasih tugas, alhamdulillah sudah bisa kalian jawab. Apakah dari materi ini dapat kita simpulkan? Dapat kita simpulkan bahwa kitab-kitab Allah itu yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat baru Al-Quran. Itu jadi kesimpulan yang wajib kita imani. Oke. Nah, dari materi ini yang sudah Ibu paparkan, sudah Ibu terangkan nanti, ya, sudah paham kan anak Ibu semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Mungkin sampai di sini dulu materi kita. Tugas selanjutnya nanti Ibu kasih kalian untuk hafalan nanti, yaitu tentang dalil ya. Itu Bu kasih nanti tagnya nanti sama anak Ibu semua, hafalan dalil dari kitab-kitab Allah ini. Nah, kalau ada nanti anak ibu salah dalam penyampaian ibu yang kurang tepat, yang menyinggung perasaan anak ibu mohon maaf. Dan ibu tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, Grogi Pak. sebelum lanjut Bu Desi, ini kok 5 orang, kemarin kan 4 lagi yang tak buat. Beta ragu Pak, beta lah siap kemarin apa nak? Apa caro meta lalu mangala lupo. Itulah. Nah, Pak, kita kalau lupa. meta lah, yo kalau lah ada meta mah. Ikut meta kok tagi nama cari awaknya kok. Enak, Pak. Yalah, lanjut keluar. Pak, permisi Pak, maaf Pak. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Silakan Bu Desi, lanjut. Saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam Ibu. Hari ini Alhamdulillah. anak ibu sehat semua. Bagaimana? Udah ada yang piket hari ini? Lihat dalam lacinya atau di bawah kursinya, kalau ada sampah tolong dibuang ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dipimpin oleh ketua kelas. Ya, alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kita bisa dipermudahkan, yaitu dalam belajar. Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu ya, yaitu lagu wajib Padamu Negeri. Ya, terima kasih. Sekarang anak-anak ibu duduk di tempatnya masing-masing ya, yaitu sudah dibagi per kelompok, tidak boleh memilih-milih teman. Duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ibu mau tanya, anak-anak ibu tahu tak pelajaran minggu kemarin? Oh iya, pintar anak-anak ibu, yaitu tentang membaca surat Al-Falaq. Siapa yang hafal? Yuk ke depan, dibacakan. Oh iya, tepuk tangan. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang lain juga semangat dalam membaca surat Al-Falaq. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita belajar yaitu tentang pesan pokok surat Al-Falaq.
Sebelum masuk ke spesial pokok surat Al-Falaq, berarti kita harus tahu dulu anak-anak Ibu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik memahami isi kandungan dan pesan pokok utama surat Al-Falaq. Yang kedua, peserta didik memahami bahwa Allah satu-satunya pelindung yang mampu melindungi manusia dari bahaya. Ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai dalam surat Al-Falaq seperti berdoa, bersikap waspada terhadap godaan atau bahaya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekarang Ibu bertanya, apa pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Falaq? Wih, pintar anak-anak Ibu. Ya. Baiklah, sekarang sebelum masuk ke berarti kita harus tahu dulu arti surat Al-Falaq. Nah, perhatikan ke papan tulis. Ya, tengok arti surat Al-Falaq. Nah, anak-anak Ibu, dari arti yang ada di papan tulis ini, bisa kita melihat bahwa dalam surat Al-Falaq itu terdapat beberapa pesan pokok. Yang pertama yaitu perintah memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari semua kejahatan. Yang ketiga, kejahatan dalam surat Al-Falaq itu anak-anak Ibu ada 4. Yang pertama, kejahatan semua makhluk Allah. Yang kedua, kejahatan waktu malam hari. Yang ketiga, kejahatan dari tukang sihir. Yang keempat, kejahatan dari orang yang dengki. Nah, dari 4 kejahatan itu, kita berharap Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya. Kok anak-anak Ibu enggak semangat? Nah, untuk kita membangkit semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, Alhamdulillah. Semoga dengan tepuk semangat ini kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Baik anak-anak Ibu lanjutkan ya. Tadi kan ada pesan pokoknya, ada 4 kejahatan. Yang pertama, kejahatan semua makhluk Allah. Anak-anak Ibu tahu nggak makhluk Allah itu yang mana? Oh iya, pinter. Apa lagi? Oh iya, yaitu manusia, jin, dan hewan pintar anak-anak Ibu. Kejahatan waktu malam hari. Contohnya manusia. Apa yang dilakukan manusia malam hari? Oh iya, mencuri dan merampok. Kalau jin apa? Oh iya, menggoda orang untuk melakukan keburukan. Kalau hewan gimana anak-anak Ibu? Tahu hewan? Oh ya, hewan buas contohnya harimau, ular, babi, dan lain sebagainya yang bisa mencelakai kita. Yang seterusnya yaitu kejahatan tukang sihir. Anak-anakmu pernah nggak melihat tukang sihir? Oh, nggak pernah. Anak-anak pernah nggak melihat dukun kayak apa itu? Itu yang namanya tukang sihir, nak. Yaitu antara manusia dengan jin itu bekerja sama untuk melakukan kejahatan kepada kita manusia. Kalau dia membenci kita, bisa membuat kita meninggal, bisa membuat kita sakit, atau bisa membuat kita gila. Itu adalah kejahatan tukang sihir atau bekerja sama antara manusia dan jin. Yang keempat yaitu seterusnya, kejahatan orang yang dengki. Dengki di sini anak-anak Ibu orang iri hati. Anak-anak Ibu tahu nggak iri hati itu gimana? Dalam iri hati itu anak-anak Ibu akan menimbulkan kebencian. Ibu bertanya lagi, siapa yang pernah benci sama temannya? Oh iya, bagus anak-anak Ibu. Berarti di kelas ini nggak ada benci sama temannya atau iri hati. Kenapa Allah melarang kita iri hati? Karena kalau kita iri hati atau dengki sama teman, bisa yaitu membuat orang itu dalam bahaya, bisa mencelakai orang lain. Contohnya, anak-anak Ibu bisa memfitnah temannya, bisa menghalangi kesuksesan temannya. Nah, itu adalah kejahatan orang yang dengki. Nah, sekarang anak-anak Ibu perhatikan ke papan tulis. Tengok, ini gambar. Ada Mutia ya, yang sedang berdoa di waktu malam hari. Yaitu dia ketakutan. Apa yang dibacanya? Yaitu membaca surat Al-Falaq untuk melindungi dia dari rasa ketakutan.
Lihat gambar yang kedua lagi. Ah iya, ada yang tadi kan tukang sihir tadi kata ibu. Dia berdua itu. Mantra-mantra yang dibacakan untuk mencelakai orang lain. Nah, maka anak-anak ibu, sekarang ibu bertanya, pesan pokok yang dapat diambil dalam surat Al-Falaq tadi. Oh iya pintar, yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Pintar anak-anak ibu. Beri tepuk tangan kepada Afdinya. Dah, sekarang ibu akan mengasih tugas sama anak-anak ibu ya. Ini adalah penjodohan. Penjodohan kata, yaitu ayat atau artinya dengan gambar dijodohkan dengan cara anak-anak ibu menarik garis. Tugasnya ada 5 ya. Ini dikerjakan per kelompok. Anak-anak ibu harus bekerja sama. Tidak boleh, yaitu tidak bekerja sama, harus bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Harus bekerja sama, harus ada kekompakannya. Ya anak-anak ibu. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, nanti dicari ya. Nanti kalau udah siap ibu presentasikan ke depan. Ya, diisi yang bagus. Udah siap? Oh iya, pintar anak-anak ibu. Sekarang kelompok 1, coba kelompok 1 ke depan. Ya, beri tepuk tangan kelompok 1. Semuanya betul. Nah, kelompok 2 lagi. Ya, beri tepuk tangan kelompok 2. Nah, kelompok 3 lagi. Ya, kelompok 3 beri tangannya. Alhamdulillah, ada anak-anak ibu kelompoknya yang ada yang bisa menjawab semuanya. Bisa yang belum menjawab semuanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada kerjasamanya. Nah, sekarang ibu bertanya. Dari pertama sampai LKPD ini, tugas ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, anak-anak ibu bisa? Oh iya, pintar. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Kalau kita membiasakan diri membaca surat Al-Falaq dimanapun, kapanpun, maka Allah akan senantiasa melindungi kita dari semua kejahatan makhluk Allah. Baik itu kejahatan malam hari, baik itu kejahatan tukang sihir, ataupun kejahatan orang yang dengki. Makanya anak-anak ibu, mulai sekarang ya, ibu kalau dapat anak ibu, mulai sekarang cobalah membaca surat Al-Falaq untuk melindungi diri kita. Yang namanya kejahatan makhluk Allah itu nggak tahu kapan datangnya, nggak tahu siapa yang benci sama kita. Maka usahakanlah membaca surat Al-Falaq. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Nah, untuk PR-nya minggu ke depan ya, Nak. Minggu depan anak-anak Ibu suruh membaca surat Al-Kautsar. Tolong dibaca di rumah, dihafal untuk minggu yang akan datang. Besok Ibu suruh anak-anak Ibu tampil ke depan satu-satu. Nah, siapa yang hafal disuruh ke depan satu-satu. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Ketua Akdi, alhamdulillah. Semoga doanya bisa melindungi kita nanti di waktu pulang. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu Salimar. Mulai dari sekarang ya, lihat jam. Ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minin wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana anak-anak ibu keadaannya pagi hari ini? Yang sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran kita, ibu harapkan anak-anak ibu bisa melihat di sekelilingnya apakah sudah bersih atau belum. Ya, bagus, sudah bersih semuanya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Iya, sudah. Nah, selanjutnya ibu ingin mengambil absen anak ibu dulu. Apakah anak-anak ibu hadir semuanya? Oh iya, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Berarti kita semua pada pagi hari ini sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, ibu ingin menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Tapi ibu ingin tahu dulu, pelajaran minggu yang lalu, apakah anak-anak ibu sudah memahaminya? Dan coba, siapa yang bisa mengulang pelajarannya minggu lalu? Oh iya, bagus anak ibu, udah tahu semuanya ya. Berarti ibu anggap anak-anak ibu pelajaran minggu lalu sudah memahaminya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menyambut usia balik. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ibu ingin dulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, tujuannya adalah menyebutkan kewajiban seseorang pada usia balik.
Nah, tujuan yang keduanya adalah anak ibu mengenal paparan kewajiban anak pada usia balik dengan tepat dan benar. Selanjutnya yang ketiga, tujuan yang ibu inginkan yaitu anak-anak ibu bisa memahami contoh-contoh kewajiban seorang anak pada usia balik. Nah, kita lanjut pada pengertian usia balik. Apakah anak-anak ibu tahu usia balik itu apa? Ya, bagus sekali. Nah, usia balik itu adalah usia di mana seseorang dianggap dewasa secara Islam. Nah, dalam menyambut usia balik itu tentu punya ciri-ciri usia balik. Yang pertama, bagi anak ibu yang laki-laki berusia minimalnya 15 tahun atau sudah mengalami mimpi basah. Apakah anak-anak ibu sudah berusia 15 tahun? Oh iya, belum ya. Bagi anak ibu yang perempuan bagaimana? Kalau anak perempuan, ciri-cirinya itu berusia minimal 9 tahun dan sudah mengalami menstruasi. Nah, sekarang ibu tanya anak ibu yang perempuan, apakah sudah berusia 9 tahun atau 10 tahun? Oh iya, sudah ya. Berarti anak ibu sudah mengalami yang namanya menstruasi tersebut dan sudah berusia balik. Nah, selanjutnya tanda-tanda usia balik tersebut. Yang pertama apa? Coba anak ibu ada yang tahu? Tanda-tandanya yaitu pada anak usia laki-laki itu suaranya sudah terdengar lebih berat, tumbuhnya jakun dan pertumbuhan badannya semakin pesat disertai dengan makanannya yang meningkat. Nah, bagi anak ibu yang perempuan suaranya terdengar lebih halus. Nah, itu merupakan tanda-tandanya dan sudah mengalami menstruasi. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham atau ada yang ditanyakan sama ibu? Oh iya, udah paham semuanya, bagus sekali. Nah, kita lanjut. Tanggung jawab usia balik. Berarti kalau kita sudah mengalami usia balik, kita punya yang namanya tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawabnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah anak-anak ibu sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu? Oh iya, sudah. Bagus sekali anak ibu. Dan ibu harapkan anak-anak ibu sudah tidak meninggalkan sholatnya lagi dan bisa melaksanakan sholat tersebut tepat pada waktunya 5 kali sehari semalam. Yang kedua tanggung jawabnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesucian dan kehormatan. Dan yang terutama sekali tanggung jawabnya ibu harapkan anak ibu tentu memiliki akhlak yang mulia. Nah, sekarang ibu bertanya, akhlak yang mulia yang seperti apa? Akhlak mulia itu apa, Nak? Oh iya, bagus sekali. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang tercela. Nah, dalam menyambut usia balik tadi, tentu anak-anak ibu mengalami perubahan dalam kehidupan. Yang pertama, perubahan itu adalah perubahan fisik.
tubuh kita bertambah tinggi, wajah mulai berubah. Ya, yang kedua, emosi, lebih sensitif atau mudah marah. Dan seterusnya, anak ibu perubahannya yaitu adalah mulai memahami rasa suka kepada lawan jenisnya. Nah, sekarang ibu tanya, apakah di lokal ini ada yang rasa suka-sukaan kepada lawan jenisnya? Oh iya, belum. Berarti belum boleh ya. Kita semuanya masih dalam tahap usia balik. Jadi kita semua ini harus bisa berteman dengan baik. Yang ketiga, spiritual. Selanjutnya, anak ibu mulai memahami dosa dan pahala. Jadi, dosa dan pahala. Apa itu dosa dan pahala? Oh iya, bagus anak ibu. Berarti anak-anak ibu sudah tahu perubahan dalam kehidupannya. Selanjutnya, anak ibu menjadi anak yang saleh dan solihah. Yaitu ciri-ciri anak yang soleh dan solihah itu adalah yang pertama patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, hormat kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, menjaga adab dan sopan santun. Nah, apakah anak-anak ibu masih semangat? Oh iya, masih semangat. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Ya, oh iya, bagus sekali, masih semangat. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Oh iya, nggak ada. Berarti anak ibu sudah paham semuanya ya. Nah, karena kita sudah paham semuanya, nanti tadi kan udah ada ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 bahkan sudah ibu kasih nama kelompoknya. Kelompok apel, kelompok mangga, kelompok manggis, dan kelompok anggur. Jadi ibu harapkan anak ibu nanti bisa membuat tugas yang ibu berikan. Nah, sekarang kita sebelum membuat tugas, kita simpulkan dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Oh iya, Habibie bisa menyimpulkan pelajarannya. Yang mana kesimpulannya adalah balik adalah awal dari perjalanan menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab. Menyambut usia balik adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan menjalankan tanggung jawab. Nah, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ibu harapkan anak-anak ibu bisa membuat tugas yang ibu berikan tadi dan kita kumpulkan pada minggu depan. Karena minggu depan kita akan bertemu kembali di pelajaran berikutnya, yaitu tentang surat At-Tin. Jadi, ibu harapkan anak-anak ibu bisa melaksanakan tugas yang ibu berikan dengan baik dan dikumpul minggu depan. Nah, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Dan kalau ada penyampaian ibu yang salah atau yang kurang mungkin berkenan, ya ibu mohon dimaafkan. Mau anak-anak ibu memaafkan ibu? Oh iya, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan bersyukur. Ya, ketua kelasnya tolong pimpin rasa syukur kita. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Nah, anak-anak ibu, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan karena kita sudah tutup pelajarannya dengan mengucapkan alhamdulillah, ibu harapkan anak-anak ibu bisa pulang dengan selamat
sampai ke pangkuan orang tuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Afdi. Ini apa ya? Pak Afdi punya nih Yolanda. Apa? Iya. Enggak, Pak. Siapa nih yang dengar ini? Yolanda Us- Pengulit. udah keluar, udah kaget, dia kaget. Udah. Dia nguping. Lihat tampilan ini pintar-pintar semua mungkin itu katanya itu. Ya, silakan Pak Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dekatkan mic-nya Pak Abdi, nggak dengar, nggak jelas. Terdengar, Pak? Nggak. Dekatkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar, Pak? Handsetnya? Pakai headset, Pak? Nggak. Enggak. Nggak. Kalau ada handset, bagus pakai handset. Jadi dekat. Atau dekat ini mungkin. Pakai HP, laptop. Pakai laptop, Pak? Ya, harus dekat aja dikit. Jelas, jauh. Dengar, Pak? Kalau itu dengar dekat itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Hilang suaranya. Keluarin, lepas saja mulutnya. Jangan Lepas saja, Pak. ditutup. Tabat yada abi lahabin Lepas saja. wa tab. Jelas. Ulang, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak pada hari ini? Alhamdulillah ternyata sehat semuanya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengecek kerapian dan kebersihan lokal kita. Iya, ternyata lokalnya sudah bersih. Dan terima kasih kepada piket yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan pertahankan kerja seperti ini. Dan bagi teman-temannya yang lain, jadikan yang piket hari ini sebagai contoh kalian. Maka sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Berdoa, disilakan dipimpin ketua. Ya, terima kasih. Kita setelah selesai berdoa, mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitas kita pada hari ini. Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak Bapak pada hari ini, apakah ada yang sakit, alfa, atau lain sebagainya. Bagaimana ketua kelas? Oh iya, ternyata hadir semuanya. Tolong ditingkatkan kehadirannya seperti ini secara terus-menerus. Sebelum pembelajaran kita mulai, demi meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada anak-anak Bapak dimohon untuk berdiri. Ya, selesai. Silakan anak-anak Bapak duduk kembali. Sebelum pembelajaran kita mulai, apakah anak-anak Bapak masih semangat? Oh iya, kalau masih semangat, silakan tepuk semangat. Iya, terima kasih.
sekarang kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitunya tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum Bapak memulai materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah, Bapak minta kepada anak-anak Bapak, apakah masih ingat pembelajarannya minggu yang lalu? Oh iya, bagus Saudara Nopal, ternyata masih ingat. Apa arti tentang surat At-Tin? Bapak mau tanya, apakah artinya At-Tin? Iya, bagus. At-Tin itu artinya demi buah tin. Berapa ayat surat At-Tin? Iya, bagus. Ternyata surat At-Tin itu 8 ayat. Di mana diturunkan surat At-Tin? Iya, bagus Raisa. Ternyata surat At-Tin itu diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin tergolong surat apa? Surat Makkiyah. Ya, itu sekilas tentang materi kita di minggu yang lalu. Berarti anak-anak Bapak mengulangi pelajarannya di rumah dengan baik. Maka untuk memulai pelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan kembali arti iman kepada Nabi dan Rasul. Siapa siswa? Iya, anak-anak Bapak semuanya adalah siswa. Yang kedua, mengungkapkan kembali perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian, siswa diminta untuk dapat menyebutkan sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian siswa bisa menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang terakhir tujuan pembelajaran kita bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Baik, yang pertama Bapak ingin masuk kepada materi kita yaitunya tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Di antara anak-anak Bapak yang hadir pada hari ini, apa itu iman? Iya, bagus. Iman artinya percaya. Ada berapa rukun iman? Iya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang iman kepada Rasul. Bapak mau tanya, iman kepada Rasul itu rukun iman yang keberapa? Iya, bagus Saudara Rafa. Iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Jadi sekarang kita lanjut. Di antara anak-anak Bapak, apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Ya, iman kepada Nabi dan Rasul itu kita percaya kepada Nabi dan Rasul. Apakah anak-anak Bapak tahu perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Iya, ternyata anak-anak Bapak belum tahu. Kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul, seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Iya, udah. Apakah sama Nabi dengan Rasul? Ya, ternyata Nabi dan Rasul itu berbeda. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sekarang kita lanjut kepada sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Apa itu sifat wajib? Ya, sifat wajib itu sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul itu ada 4.
Yang pertama ada namanya sidik. Sidik itu artinya benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, artinya menyampaikan. Yang keempat fatanah. Fatanah itu artinya cerdas. Itu sifat yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama, apa anak-anak? Iya, sidik. Sidik itu artinya benar. Jadi Nabi dan Rasul itu selalu berkata dan bersifat benar di dalam kehidupan. Yang kedua, amanah apa artinya? Iya, dapat dipercaya. Berarti Nabi itu bukan orang yang pembohong. Setiap ucapan yang dikeluarkannya selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, Nabi itu menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah. Yang keempat, fatanah, artinya cerdas. Sudah pasti seorang Nabi dan Rasul itu bersifat cerdas. Lawan dari sifat wajib apa anak-anak? Iya, sifat wajib itu lawannya sifat mustahil. Ada berapa sifat mustahil? Iya, ternyata sifat mustahil itu ada 4. Yang pertama, kizib. Kizib itu artinya dusta. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu seorang pendusta. Yang kedua, khianat atau berkhianat, tidak dapat dipercayai. Yang ketiga, nabi itu bersifat mustahilnya kitman, artinya menyembunyikan. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul menyembunyikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang keempat, sifat mustahil bagi Rasul itu adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh. Ya, sudah paham anak-anak Bapak tentang pengertian Nabi dan Rasul, sifat wajib dan sifat mustahil sudah paham? Ya, ternyata sudah paham. Kalau sudah paham anak-anak Bapak, kita lanjut kepada nama-nama Nabi dan Rasul. Sekarang Bapak ingin tanya, ada berapa Nabi yang diciptakan oleh Allah? Ya, ternyata anak-anak Bapak belum mengetahui. Jumlah Nabi yang diciptakan Allah itu ribuan banyaknya. Tapi Rasul jumlahnya 25 orang. Dan itu yang wajib kita percayai sebagai umat Islam. Percaya kepada Nabi dan Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Ayo, silakan dilihat ke papannya. Nama-nama Nabi ada 25. Yang pertama Adam, yang kedua Idris, yang ketiga Nuh, yang keempat Hud, yang kelima Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa orang Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Iya, 25 orang. Siapa Nabi yang pertama? Nabi Adam. Yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, itu namanya Nabi palsu. Berarti kalau Nabi palsu, kita wajib tidak percaya. Ya, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kemudian, kita percaya bahwa Nabi dan Rasul itu merupakan utusan Allah. Dan kita meneladani akhlak daripada Nabi dan Rasul. Bagaimana sampai pelajaran pada hari ini? Apakah anak-anak Bapak sudah paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan tugas LKPD-nya. Ya, nanti Bapak kasih kertasnya satu-satu lembar. Kita dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan dicocokkan sifat wajib bagi Rasul itu beserta artinya. Silahkan dikasih garis atau tanda panah mana lawan dari sifat wajib dan mana lawan dari sifat mustahil. Ya, silakan.
Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, apakah sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah silakan ditampilkan ke depan. Coba kelompok 1. Iya, bagus. Ternyata kelompok 1 mengerjakan dengan bagus. Kita kasih jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, luar biasa. Ya, coba kelompok 2 lagi. Ya, kelompok 2 juga bagus. Kelompok 3, kelompok 4. Iya, ternyata anak-anak Bapak sudah paham tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sesuai dengan tugas yang Bapak berikan, Bapak bisa menilai bahwa anak-anak Bapak sudah paham tentang materi pada hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitunya tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman itu artinya percaya. Kalau iman kepada Rasul berarti kita percaya kepada Rasul. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul itu, Nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, ada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil bagi Rasul itu ada kizib, ada khianat, ada kitman, ada baladah. Dan nama-nama Nabi dan Rasul itu ada 25 orang. Ya, sebagai tugas untuk anak-anak Bapak di rumah, silakan dihafal nama-nama Nabi dan Rasul melalui cara bernyanyi. Silakan dicari sumbernya di rumah. Bisa dicari dari sumber YouTube di rumah. Kalian sudah bisa memakai HP, silakan pinjam HP-nya kepada orang tua. Dan silakan dicari nyanyi nama-nama Nabi dan Rasul. Minggu depan ditampilkan ke depan kelas dan Bapak akan memberikan penilaian kepada siswa Bapak. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajarannya dan sama-sama kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berakhir sudah paparan dari Ibu dan Bapak pada siang menjelang sore ini. Saya memberikan kepada Ibu dan Bapak tugas. Bu Desi dan Bu Fitra Nengsi, Bu Selimar dengan Pak Abdi berhadapan dikira timbal balik ya. Bu Desi kira-kira menurut Bu Fitra apa yang masalah? Kalau Bu Selimar di mana masalahnya sama Pak Abdi? Dan sebenarnya coba ngomong di mic, rombongannya Bu Desi dulu dengan Bu Fitra. Nanti bergantian. Kalau menurut saya Pak, Bu Desi itu udah mantap Pak, udah oke. Kalau menurut saya ini Pak ya, udah oke Pak. Di mana capek menjawab sih namu. Jawab capek ini tidak dialog. Kalau posisi saya punya catatan loh Bu A. Saya punya catatan ini. Makanya saya minta dari Bu dulu memperhatikan nggak, mendengar nggak, melihat nggak, membaca nggak struktur yang dipakainya gitu loh. Coba Bu Desi, kira-kira di mana ada masalahnya? Kalau menurut saya Pak, Bu Fitranya alhamdulillah bagus, tapi kalau dapat diperbaiki lagi lah Pak. Itu bahasa siapa aja pasti itu. Bagus, tapi kalau bisa diperbaiki. Ya, bahasa-bahasa. Ibu berhadapan dengan orang diplomasi. Kalau ilmiah itu tidak ada, ya, bukan meruntuh, bukan menjebak, tapi memberikan motivasi kawan sebetulnya. Jangan dianggap yang kita sebut iman itu menjatuhkan enggak loh, tapi ingin memotivasi. Kalau Ibu Desi dan Bu Fitra ini tidak sportif nih, berarti sama menjatuhkannya itu. Jadi logikanya dari awal kalau perhatikan bacaan Al-Qur'annya, tahapan pembukaannya, persepsi, itu yang disorot. Makanya saya bagi dua, Bu Salimar dengan Pak. Kira-kira nanti apa itu kan.
Nah ini dulu sudah bagus Pak, lebih ditingkatkan aja lagi. Apa yang mau ditingkatkan itu? Memang namanya tangga. Coba kira-kira udah siapa satu yang Ibu bukan jelekan ya, tapi kelemahannya ini ya gitu. Coba Bu Fitra terhadap Bu Desi. Dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, Pak. Nah, kan nampak tuh. Nah, Ya. susuan tadi nah. Tapi kalau penampilan materinya udah oke menurut saya, Pak. Ya kan tadi ya, tapi kan ada tahapan lagi, metode ada, media ada, alat ada, evaluasi ada, kesimpulan ada. Apa Desi, apa kira Bu Fitra? Coba. Ya Pak Bu Petra tadi, kalau dapat persepsinya tuh bagaimana supaya anak itu tidak bosan dalam belajar Pak. Apa saja yang dilakukan? Contohnya membuat pembelajaran itu menarik atau interaktif lah Pak, antara guru dan anak. Ada tanya jawabnya, ada timbal baliknya. Kalau dapat itu ditambahkan Pak agak sedikit lagi, supaya anak itu semangat. Bagaimana medianya tuh Pak? Kalau dapat medianya tuh kan dijelaskan juga, yang lebih menarik lah. Kan ada itu. Kan akan harus dibongkar dulu baru bisa. Kau ingin selamain Bu Fitri, Bu Fitra dulu, awas selamain Bu Desi. Enggak ada. Bagus. Jadi menjamin orang yang menyelamatkan orang itu pada posisinya, tapi belum tentu selamat. Banyak orang menyelamatkan, tapi paginya itu kecelakaan. Nah, kan bagus itu. Pasti Bu Fitra mengukur nanti di rumah apa di oh iya ya, baca oh iya ya. Kata Bu Fitra kayak Bu Desi juga, oh ini. Iya. Memang itu catatan saya itu. Itu yang saya ambil ini. Ikulah lalu makanya tanya lah, bagus Pak, lebih tingkatkan aja lagi Pak. Oke, pindah geser Bu Salimar dengan Pak Afdi lagi. Gimana Bu Salimar melihatnya Pak Afdi ini dan Pak Afdi melihatnya Bu Salimar. Jangan cantik dan ganteng. Iya Pak. Saya dulu nih Pak. Kalau silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin barangkali terlebih dahulu saya minta maaf kepada Pak Afdi ya. Jangan minta maaf Bu. Ini masukan Pak Afdi. Bukan bikin ibu-ibu yang salah enggak? Ya Pak. Tadi menurut saya ya Pak Afdi, dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, suara Pak Afdi kurang keras gitu ya. Berarti terlalu lembut gitu. Nah, selanjutnya dalam pemberian materi, Pak Afdinya kalau saya rasa itu masih ada kurangnya. Ya contoh, dalam pembelajaran tentu kita ada penjelasan materi. Kalau masalah persepsinya tadi sudah bagus. Dalam penyampaian materi selanjutnya tadi kan ada nama-nama Nabi dan Rasul. Jadi nama-nama Nabi dan Rasul itu ada 25. Jadi alangkah baiknya juga supaya anak bisa cepat paham gitu kan. Kalau nggak paham dengan kondisi. Ada Nabi dan Rasul itu kan ada nyanyinya. Sebaiknya kan Abdi juga buatkan nyanyinya Nabi dan Rasul itu ada 25 itu. Ada nyanyinya tuh Pak Abdi. Dan selanjutnya itu mungkin Pak ya dah, Pak Abdi lagi. Serang Bu Salimar itu. Ya Pak, serang lagi Bu Salimar Pak. Ya terima kasih Bu Salimar atas masukannya. Sebetulnya nyanyinya sudah ada tadi, tapi karena waktu yang diberikan kita 15 menit, jadi tidak sampai. Pak, itu bagus jawabannya itu untuk menyelamatkan ya. Mengenai penampilan Ibu Salimar tadi, penampilannya juga
Dekatkan ke laptop. Penampilannya juga sudah bagus, tetapi dalam penyampaian materinya saya lihat Ibu. Jadi kalau guru kurang semangat, berarti siswanya juga kurang semangat. Coba yang cara penampilan tadinya kita susun dengan baik. Yang pertama kita harus mengucapkan salam. Yang kedua bagaimana kabar siswa. Setelah itu kita cek kondisi siswa kita. Setelah rapi maka kita berdoa. Setelah berdoa lalu dicek kehadiran. Jadi dari semuanya tadi kurang tertata dengan baik yang disampaikan oleh Bu Salimar. Terima kasih, Pak. Mohon maaf ya, Bu Salimar. Ya, oke. Nanti Bapak dan Ibu jangan bertengkar ya sesudah keluar di sini. Ya. Jadi, yang kedua, tujuan saya apa? Kan memperpanjang pertanyaan Ibu dengan teman-teman Ibu sendiri. Kan bisa mengungkap itu, pengungkapan sebetulnya. Ibu lebih paham kedua-duanya, timbal balik kan 4 orang. Nah, jadi semuanya yang diberikan masukan oleh temannya tadi bukan sebuah keburukan enggak, tapi untuk peningkatan. Pak Abdi jangan marah pula ya yang disuruh oleh Bu Salimar. Boleh satu Bu lagi, Salimar Pak. jangan marah sama Pak Abdi. Boleh satu lagi, Pak. Nah, contoh aja suara Pak Abdi itu antara iya dan tidak. Nah, Udah saya aja dekat makanya tadi, Pak. gini-gini mendengar ini. Ya, tapi tidak masalah, intonasi bagus lah. Kemudian lagi Bu Desi juga dengan kita sudah sama-sama mendapatkan informasi di mana kelemahan kita. Nah, dari beberapa catatan, contoh Bu Desi ayat apa tadi baca? Surat apa Surat itu? Al-Falaq, Pak. Nah, surat Al-Falaq sudah mayor orang bacanya atau jarang orang baca itu? Jarang membaca orang atau sudah sering orang baca? Sudah sering, Pak. Nah, ya, tolong diperbaiki ya, makhraj dan lain sebagainya. Iya, Kemudian Bu Pak. Fitra, ayat apa surat Bapak tadi itu? Tidak terkena dah. Tidak terkena lah. Jadi makanya dari awal itu, jadi Bu Fitra juga walaupun sudah apa, tapi makhraj, Ibu semua kan guru agama ini. Ya, Iya, Pak. guru agama itu tanggung jawab berat. Yakinlah, salah baca ayat, salah terjemahan, didengar anak salah. Kemudian Bu Salimar juga, tapi dia sudah mulai berirama, ya sudah bagus, cuma terlalu lembek, ya. Tapi mungkin Bu Salimar ini mengajar MDA dia, Enggak, ya, Pak. tidak mengajar siang maghrib, ada yang mengajar MDA. Ya. Pak cuma ngajar anak, Kalau Pak. anak itu perlu. Ngajar anak Ya, sendiri, kalau Pak. anak itu lah kewajiban untuk yang lain lah. Ya. Nah, Pak Abdi, satu lagi Pak Abdi. Pak Abdi surat apa tadi itu? Surat Al-Ahqaf, Pak. Ah, itu sering dibaca orang atau enggak itu ya? Sering, Pak. Oh, sering. Makanya bacaan Pak, walaupun apa surat yang Ibu dan Bapak baca, saya tahu, saya ingat, itu saya bisa memahami. Ya, itu apa namanya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jelas itu. Tapi ini banyak juga ketimpangan, kesenjangan yang dikeluarkan oleh Pak Abdi. Ya banyak juga yang salah hurufnya. Apakah grogi itu saya tidak tahu ya. Tapi di hadapan saya ini kata si perlu ditingkatkan. Perlu perubahan, perlu ada sebuah perkembangan, perlu ada inovasi. Ya. Nah, kemudian ini ibu apa Bu Salimar TV jalan ini ya? Iya, Iya, Pak. Bu. Iya. Oh iya. Jadi secara keseluruhan menurut versi saya menurut bahasa Arab ini tidak masalah banyak. Cuma saja Ibu dan Bapak belum mengingat struktur turunan sistematika yang Ibu pakai. Saya di posisi mana hari ini? Saya di posisi mana saya mengajar? Mungkin saja Ibu tidak memakai
bahan-bahan struktur yang sudah ada di lapangan waktu sebelum PPG. Ya kan? Mungkin menurut Pak Yon anak masuk. Nah, tanpa ada mempertimbangkan tahapan-tahapan yang sudah ada yang kita pelajari dengan Pak Junaidi kemarin. Harusnya besok Ibu keluar PPG, lulus PPG, Ibu coba satu persatu diterapkan. Satu, persepsi dulu. Kedua, materinya gimana, di dalam materi metode apa yang pas, kemudian metodologi apa, alat apa yang harus dipakai, umpamanya. Karena guru agama tidak jauh berbeda lah. Ya, walaupun materinya berbeda-beda. Nah, kemudian lagi saya berharap juga sekarang kan kita hanya peer teaching ya, katakanlah peer teaching dalam rangka kompre, tapi sebuah momentum bagi ibu dan bapak memberikan saya memberikan masukan. Saya jujur, ibu ngomong, menyampaikan materi, ketika disampaikan materi itu, saya sudah kebayang itu. Nah, ibu ini mungkin begini berdirinya ini. Nah, itu psikologi. Nah, mungkin Bu Fitra ngomongnya begini nih. Mungkin Bu Salimar udah apa udah bagus, tinggal lagi lupa ini, lupa itu gitu loh. Pak Afdi mungkin lembek juga di dalam lokal nih. Baik anak-anak, keluarkan aja mulut itu suaranya. Ya, Pak Afdi jadi tidak mau tidak pasti orang menyatakan ustadz. Nah, karena guru agama, apalagi nanti enggak ustadz ulung nggak masalah, tapi pasti oh Pak Guru, ustadz itu yang dipanggil orang, itu bebannya berat sekali loh ya, Pak Afdi. Saya aja kalau pulang kampung, Bu Ibu singgah di Siguntua, tahu Bu Siguntua? Singgah di Musaji Rancak sebelah kanan tuh, atanya sakulit yang pasti orang menyatakan nambo tuh Ustadz. Oh Ustadz Aprizal. Itu orang bilang. Padahal mengaji tidak banyak, tidak baik itu pesan yang benar. Cuma jadilah untuk alih-alih apa sih. Dari awak mak dosen di Win. Jadi kalau ada yang mau mampir di batas kota juga seperti itu. Nah artinya saya sampaikan ini supaya ada sebuah perbaikan setelah Ibu dan Bapak selesai PPG, lulus UKIN, lulus UP. Alhamdulillah Ibu coba terapkan dengan baik. Apa yang kita pelajari hari ini mulai dari lokakarya, apa nama dari pendalaman materi, lokakarya, pre-teaching, kemudian ada kompre, besok lagi ada PPL, kemudian lanjut dengan UKIN, UKIN langsung UP. Itu panjang lagi nih separuh jalan. Tapi alhamdulillah bimbingan saya dengan saya, Ibu dan Bapak ada cerah semua. Apakah cerahnya ini dengan bahagia dengan saya untuk sebagai pembimbing atau nggak tahu ya, atau memang nggak memikirkan bahan sama sekali. Ini dua kemungkinan aja. Satu berhadapan dengan saya, dua tidak memikirkan bahan yang ada. Iya kan? Jadi tentu ke situ saya larikan. Mudah-mudahan memikir tentang saya itu jauh. Mudah-mudahan enjoy dengan kegiatan yang Ibu buat. Itu aja persoalan. Nah, terakhir saya sampaikan, mohon Bapak Ibu, tugas yang Ibu buat itu dan simpan nanti apa namanya Zoom yang ada hari ini nanti masukkan ke dalam LMS apa namanya kompre masing-masing. Kan ada kolomnya itu. Ya, mohon dimasukkan. Nanti tidak bisa terekam untuk penilaian kalau Ibu dan Bapak di kolomnya itu tidak dimasukkan linknya. Oke? Jadi semuanya sudah bagus lah. Katakanlah mungkin ada sudut sini, sudut sana yang masih ada kekurangan-kekurangan, tapi tidak begitu berarti. Tapi saya berharap Al-Quran ini menjadi tolak ukur awal. Ya, Al-Quran, jangan guru agama dicemooh orang, jangan guru agama dibilang tidak pandai. Nah, itu yang jadi masalah. Nanti pada akhirnya generasi yang di belakang ibu akan menjadi sebuah petaka jelek. Kenapa? Tidak pandai ngaji. Ya guru ini tidak pandai ngaji. Guru agama itu semua itu. Itu jangan bisa kita dengar di lapangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena waktu juga membatasi kita. Mudah-mudahan ibu sehat selalu dimanapun ibu berada. Dan tentu kami dan saya dengan Pak Junaidi juga seperti itu. Kami tidak ada, Bu. Kami hanya memberikan motivasi, wejangan, dan ada sebuah masukan-masukan yang berharga bagi Mas PPG yang kami bina. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Dan bahkan saya sampaikan kemarin di lokal lain,
ada satu yang sudah pulangkan bahannya, balik lagi seperti itu. Apakah di ibu ini tidak tahu ya. Dibalik lagi, ada yang screenshot ya, saya tidak sebutkan namanya. Ada di screenshot dikirim ke filenya, screenshot lagi, mohon diperbaiki yang orinya, yang wordnya. Tapi enggak, di fotonya itu yang dikirim. Di foto ada lagi satu itu juga. Tolong diperhatikan betul aturan-aturan mainnya. Nah, kalau yang saya pakai mungkin lebih banyak lebih toleransi lah. Artinya ibu dan bapak, saya tahu bapak ibu itu sulit dan menyulitkan dan memakan waktu yang cukup banyak. Nah, tapi ingat juga Bu, kami yang jadi sorotan nanti oleh apa namanya, oleh tarbiyah dan orang-orang pusat. Nah, kalau saya kuatkan juga seperti itu, saya teruskan juga. Nah, ini bapak tidak baca, justru saya baca. Kan catatan rekam jejak saya sudah ada di situ. Mohon ibu dan bapak eh, diperiksa lagi dan diupload lagi kembali. Ala tiba di LMS hanya pulang itu balik. Ya. Nah, jadi apa boleh buat? Nggak bisa juga saya berbicara banyak. Oke, mungkin itu saja kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, apalagi bagi saya dan ibu-ibu yang hari ini berproses untuk mengejar PPG yang lebih baik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Terima kasih Bu Cantik, walaupun tidak menampakkan wajahnya.